hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Sekarang kita akan membahas salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah adalah Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Maknanya ya sama. Bedanya bentuk kata. Kalau Asy-Syakur disebut dengan sebutan sighat mubalaghah. Kalau Asy-Syakir namanya isim fa'il. Arti syakir yang bersyukur. Arti syakur yang maha bersyukur. Ada mahanya. Yang terus menerus. Yang selalu bersyukur. Adapun nama Asy-Syakur terdapat di 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama dalam surah Fatir 30. Allah menyatakan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala mereka dan memberi tambahan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Dia Maha Ghafur dan Maha Syakur. Ini yang pertama. Fatir ayat 30. Kedua, Fatir 34. Allah menyatakan wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Kata Allah, mereka berkata, para ahli surga berkata setelah memasuki surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Ghafur dan Maha Syakur. Ayat yang kedua. Ayat ketiga terdapat dalam surah Asy-Syura 23. Allah menyatakan, wa may yaftarib hasanatan yazid lahu fiha hasanan innallaha ghafurun syakur. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang melakukan satu kebaikan, kami tambah dengan kebaikan yang lainnya bagi dia. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur dan juga Maha Syakur. Keempat, At-Taghabun ayat 17 Allah menyatakan in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kata Allah, kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya bagi kalian dan mengampuni kalian. Allah itu Maha Syakur dan Maha Halim. Ini 4 ayat tentang syakur. Keempat-empatnya menerangkan bahwa Allah Maha Syakur dan disebutnya Allah dengan sebutan syakur itu
dalam rangka menjelaskan balasan atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Empat-empatnya begitu tuh. Setelah Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan kepada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu di akhir ayat-ayat tadi Allah menyatakan Allah Maha Syakur. Adapun syakir diterangkan di 2 ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam Al-Baqarah 158 Allah menyatakan wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka sungguhnya Allah Maha Syakir dan Maha Alim. Ini syakir yang pertama. Kedua, dalam surah An-Nisa 147 Allah menyatakan may yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mungkin memberikan azabnya kepada kalian kalau kalian bersyukur dan kalau kalian beriman. Kalau bersyukur dan beriman maka akan diazab. Kenapa? Karena Allah Maha Syakir dan Maha Alim. Inilah 2 ayat tentang syakir, 4 ayat tentang syakur. 6 ayat dalam Al-Quran. Seluruh ayat yang 6 tadi menunjukkan bahwa disebutnya Allah dengan sebutan syakur atau syakir dalam rangka menerangkan karunia yang Allah berikan kepada manusia berupa diberikan pahala orang-orang yang taat, diberikan balasan orang-orang yang melakukan perintahnya, juga diberikan tambahan karunia-Nya, dilipat gandakan balasannya, dan ini termasuk ayat-ayat yang menjelaskan makna dari 2 nama tadi. Nama syakur dan nama syakir. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Makna syakur dan syakir adalah walladzi la yudhi'u 'indahu 'amala 'amilin bal yudha'iful ajr bila hisab alladhi yaqbalul yasir minal amal wa yuthibu alaihi thawabal kathir wal 'ata'al jazil wan nawal wal wasi' alladhi yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab wa yashkuru syakirin wa yadhkuru dhakirin wa man taqarraba ilaihi shibra taqarraba ilaihi dhira'a wa man taqarraba ilaihi dhira'a taqarraba ilaihi ba'a wa man ja'ahu bil hasanah zada lahu fiha husna wa atahu Allahu min ladunhu ajran 'azima. Makna syakir atau syukur adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal. Tidak pernah disia-siakan. Tapi pasti diberi balasan, bahkan balasannya berlipat tanpa hisab. Pertama itu. Kandungan makna syakir atau syakur adalah yang tidak pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba, tapi balasannya, ganjarannya dilipat gandakan. Kedua, alladzi yaqbalul yasira minal amal, zat yang maha menerima amal sekalipun sedikit, sekalipun kata orang kita mah remeh, sekalipun sangat kecil, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dengan amalan yang baik,
Walaupun sekecil atom, sekecil debu. Bukan kacang atomnya, kacang atom besar, sukro. Atom dalam pengertian ilmu fisika yang pernah kita pelajari di sekolah. Bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak kelihatan tuh oleh mata. Debu, sekecil itu kebaikan, Allah akan perlihatkan balasannya. Dan memberikan pahala yang banyak atas amal yang kecil. Memberi dengan pemberian yang banyak. Memberi anugerah karunia yang maha luas. Yang melipat gandakan amal-amal orang-orang yang melakukan amalan secara ikhlas tanpa hisab. Yang suka bersyukur kepada orang-orang yang bersyukur. Ingat kepada orang-orang yang ingat kepadanya. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Udhkuruni adhkurkum. Kata Allah. Ingatlah kalian kepadaku. Maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukur kamu. Jangan kamu kufur. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah tambah lagi nikmat. Sebagai syukur Allah kepada dia. Dia bersyukur kepada Allah, Allah balas lagi dengan bersyukur kepada orang tersebut berupa tambahan nikmat dan pemberian. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahkan balasannya melebihi dari amal dan usaha manusia. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekatkan dirinya kepada orang itu satu hasta. Satu hasta itu ukuran dari mulai ujung jari sampai sikut itu satu hasta. Mungkin sekitar 2 jengkal ya. Kalau 1 jengkal jarak antara ujung jari kelingking yang dibentangkan dengan jempol. Itu 1 jengkal. Siapa yang mendekat kepada Allah 1 jengkal, Allah akan mendekat kepada orang itu 1 hasta. Siapa orang yang mendekat kepada Allah 1 hasta, Allah akan mendekat kepada orang itu 1 ba'an. Gak ada istilahnya di kita. 1 ba' itu kalau tangan 1 direntangkan jarak antara ujung jari tengah sampai ke tengah-tengah dada. Ini 1 ba'. Di kita nggak ada istilahnya ya. 1 ba' itu setengah depa. 1 depa itu kan kalau 2 tangan kita direntangkan begini. 1 depa ya. Kalau setengah depa disebut ba'. 1 ba' itu mungkin 2 kali hasta ya. 2 kali hasta 1 ba'. Jadi lihat. Allah merespon ikhtiar, usaha, perjuangan yang dilakukan seorang hamba 2 kali lipat. Siapa orang yang mendekat kepada Allah 1 jengkal, Allah akan mendekat kepadanya 1 hasta. Siapa orang yang mendekat kepada Allah 1 hasta, Allah akan mendekat kepada dia 1 ba'. 2 kali hasta. Siapa orang yang man taqarraba ilallahi masyian taqarraba ilaihi muharwalatan. Siapa orang yang mendekat kepada Allah dengan cara berjalan kaki, Allah akan mendekat kepada dia dengan cara berlari. Mana yang lebih cepat? Berlari apa jalan? Tentu saja berlari. Siapa orang yang datang kepada Allah dengan suatu kebaikan, Allah akan lipat gandakan balasan 10 kali lipat. Man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan makna asyakur dan asyakir ini. Kata beliau, wa amma syukrur Rabbi ta'ala falahu sya'nun akhar. Fahuwa awla bisifati syakur min kulli syakur. Bal huwa syakur ala al-haqiqah.
fa innahu yu'til 'abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu 'alaihi wa yashkurul qalila minal 'amal wal 'ata fala yastaqilluhu ayashkurah wa yashkurul hasanah bi asyri amsalihha ila ad'afin mudha'afah wa yashkuru 'abdahu bi qawlihi bi ayyuthniya 'alaihi baina malaikatihi wa fi malaihil a'la wa yulqi lahu syukra baina ibadihi wa yashkuru bi fi'lihi fa idza taraka lahu syai'an a'tahu Allahu afdala minhu wa idza badzala lahu syai'an raddahu 'alaihi ad'afa mudha'afah wa huwa alladhi waffaqahu litark wal badal wa syakarahu 'ala hadza wa dzak wa lamma taraka sahabatu diyarahum wa kharaju minha min mardatihi a'adhahum anha an mallakahum ad-dunya wa fataha 'alaihim. Walamma ihtamala Yusuf as-Siddiq alaihi salatu wassalam dayqa as-sijn syakara lahu dzalika bi ammakkana lahu fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Walamma badzala syuhada abdanahum lahu hatta mazzaqathal a'da'uhu syakara lahum dzalika bi an a'adhahum minha tayran khadran aqarrahu arwahahum fiha taridu anharal jannah wa takulu min thamariha ila yaumil ba'ts fayarudduha alaihim akmala ma takun wa ajmala wa abha. Walamma badzala rusulahu aradahum fihi li'adaihim fanalu minhum wasabbuhum a'adhahum min dhalika bi an shalla alaihim huwa wa malaikatuhu wa ja'ala lahum atyaba thana fis samawatihi wa baina khalqihi fa akhlasahum bi khalisati dzikrid dar. Kata Imam Ibnu Qayyim, adapun syukurnya Allah, manusia suka bersyukur, Allah juga bersyukur. Cuma beda syukurnya manusia dengan syukurnya Allah. Sama seperti perbedaan melihatnya, mendengarnya manusia dengan melihat dan mendengar Allah. Kita melihat, mendengar, Allah juga melihat, mendengar. Tapi apanya yang beda? Segala-galanya, caranya, kualitas penglihatan dan pendengarannya, dan seterusnya. Syukur juga begitu. Manusia suka bersyukur. Yang suka mah. Allah juga bersyukur. Cuma beda. Kata Imam Ibnu Qayyim, adapun syukurnya Allah kepada hambanya, falahu sya'nun akhar. Maka ini sesuatu yang lain. Dan dialah yang paling layak disifati dengan sifat syakur dibanding setiap makhluk yang pandai bersyukur. Bahkan dialah syakur itu secara hakiki. Karena apa? Karena dia memberikan pemberian yang banyak kepada hamba. Setelah diberi, Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk mensyukuri pemberian itu. Bayangkan. Ada hamba diberi oleh Allah karunia berupa harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, atau apapun dari kesenangan dunia. Diberi itu oleh Allah. Lalu orang itu bersyukur. Kenapa orang itu bersyukur? Karena diberi hidayah oleh Allah untuk bersyukur. Karunia pemberiannya dari Allah, hidayah untuk mensyukuri karunia itu juga dari Allah. Coba. Allah mah bagernya kacida. Allah bersyukur kepada orang yang mengamalkan amalan yang sedikit dengan apa? Balasan yang sangat banyak. Allah bersyukur, mensyukuri amal kebaikan yang satu dalam bentuk diberi balasan 10 kali lipat sampai berkali-kali lipat. Allah bersyukur kepada seorang hamba atas kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut secara lisan dalam bentuk apa? Allah menyebut sang hamba
namanya disebut di antara malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya di Al-Mala'ul A'la. Pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat disebut apa? Sholawat. Allah suka bersolawat kepada makhluk, suka. Allah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi itu berupa pujian Allah kepada Nabi itu di hadapan para malaikat. Tidak hanya seorang Nabi yang diberi pujian atau diberi salawat, kita juga bisa kalau mengamalkan amalan tertentu. Orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu dapat salawat dari Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati hatta wa ahlal ardi hatta namlah fi juriyah wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nisal khair. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang Allah dan para malaikat yang ada di langit, juga yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sama manusia. Termasuk yang menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i juga dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Nah, Ramadan ini setiap hari kita dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Kapan? Ketika sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, salawat di sini maknanya pujian sanjungan Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat di Al-Mala'ul A'la. Jadi Allah bersyukur atas amal yang dilakukan oleh hamba, dan syukurnya Allah itu secara lisan. Yaitu apa? Berupa pujian Allah kepada hamba itu di hadapan malaikat, dan Allah pun bersyukur dengan perbuatannya. Tidak hanya secara lisan tapi juga secara perbuatan, yaitu berupa apa? Fa'idha taraka lahu syai'an a'tahu afdala minhu. Kalau seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan kepada orang itu yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Umpamanya nih. Seseorang muslim menemukan dompet. Begitu dibuka, isinya 100.000. Dompet itu punya orang itu tuh jatuh, orangnya nggak sadar. Bisa nggak kita ambil uang itu lalu dimanfaatkan? Bisa. Kalau kita mau, tapi itu bukan hak kita, nggak mau kita. Akhirnya ditinggalkan. Uang tersebut diberitahu, hei Pak pemilik dompet, Mbak pemilik dompet, itu dompetnya jatuh. Dia meninggalkan dompet itu karena bukan haknya. Nanti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan kepada dia dengan pemberian yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Yang 100.000 tidak halal baginya, dia tinggalkan. Nanti Allah kasih 1.000.000. Begitulah. Apabila seseorang mengorbankan sebagian kecil dari hartanya karena Allah, Allah akan kembalikan pemberian itu berkali-kali lipat. Dan kenapa orang itu melakukan kebaikan berupa memberi umpamanya, itu semuanya karena taufik dari Allah. Kenapa orang tadi meninggalkan atau tidak mengambil dompet milik orang lain kalau orang itu nggak tahu? Disambar aja itu lumayan, nggak ada yang tahu. Bisa dimanfaatkan uangnya. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena Allah. Allah memerintahkan.
Jangan kamu miliki, bukan hakmu. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti. Dan kenapa orang itu begitu? Karena hidayah dari Allah. Allah yang memberi hidayah kepada orang untuk memberi, dan Allah juga yang memberikan taufik kepada orang agar orang itu tidak mengambil apa yang bukan haknya. Oleh karena itu di dalam sejarah kita lihat para sahabat mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan Mekah, keluar dari negeri Mekah tempat tertumpahnya darah mereka pertama kali ketika lahir, disebut tanah tumpah darah. Disebut dalam bahasa Sunda Bali Gesan, non? Bali Gesan Ngajadi. Maknanya tempat apa? Tempat dikuburkannya Bali. Bukan Bali Pulau. Bali itu apa yang dari pusar unta, pusar bayi itu apa? Plasentanya ari-ari. Ari-ari. Kan suka dikubur ya. Di tempat dia lahir. Maka disebut Bali Gesan Ngajadi. Nah, seperti itu Allah yang memberikan. Para sahabat Nabi zaman bahula meninggalkan apa yang mereka cintai, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan pekerjaannya, bisnisnya di Mekah demi agamanya, demi Allah Azza wa Jalla. Allah ganti dengan yang lebih baik. Tempat yang lebih baik di Madinah berupa juga kekuasaan dan penaklukan terhadap pasukan lain, suku bangsa lain, bahkan negara lain. Demikian juga ketika Yusuf alaihissalatu wassalam meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dia mau. Meninggalkan apa? Ajakan maksiat dari seorang wanita yang luar biasa ini wanita. Daya tariknya berlipat-lipat. Pertama dia itu bangsawan, penguasa. Kedua cantik jelita, gelis nakawanti, endah nakabina-bina, kehalusan kulitnya matak tisereule kutu tisoledat tuma, saking mulusnya. Sudah dasarnya cantik, dangdan satakar kebek itu orang. Satakar kebek itu apa ya? Dangdan semaksimal, secantik yang dia bisa. Terus dia lagi yang mau, yang ngajak. Di saat Nabi Yusuf sedang berada pada puncak kemudaannya. Gairah syahwatnya juga sedang memuncak. Dan Nabi Yusuf itu suka kepada wanita itu. Qad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu suka ke Yusuf. Yusuf juga suka kepada dia. Batu turun, kesik naik. Itu turun, ya daik. Pakai ke. Diajak. Gak mau, ditinggalkan semua kesenangan itu karena Allah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi tidak sampai di sana. Para wanita yang sudah terlanjur ditolak, kata orang Sunda, ditolak sapajodogan. Menyatakan cinta sayang mau ditolak. Sakit hati itu ya. Apalagi diomong-omong tuh sama perempuan-perempuanan itu. Perempuan bangsawan sampai maksa merayu hamba sahayanya sendiri, memalukan gitu ya. Mereka nggak tahu ini hamba saya ini, budak ini kayak gimana tuh. Diundang semuanya tuh. Dikasih pisau sama buah, disuruh ngupas. Ketika ngupas, suruh Yusuf lewat. Ada lohok itu, perempuan tuh kayak gitu tuh. Kalau niat tuh kasep itu. Lohok cai.
Sampai tanpa sadar yang dia kupas, yang mereka kupas apa? Tangannya sendiri. Baloboran getih atuh. Boborotku getih. Berlumuran darah. Apa mereka bilang? Kata mereka, ma hadza bashar. Ini bukan manusia. Tapi ini adalah malaikat yang mulia. Saking kasepnya, gantengnya, aduh pikaresepeun luar biasa, handsome. Berdasarkan hal itulah baru mereka tahu kayak gitu tuh yang membuat wanita bangsawan tadi oleng sama Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Akhirnya berkonspirasi, kalau nggak mau melayani kita yuk kita penjarakan saja. Namanya juga penguasa ya, mereka yang salah, mereka yang punya kuasa, lawannya yang dipenjara. Ada nggak penguasa kayak begitu? Banyak. Oleh karena itulah maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam merasakan sempit dan sumpeknya penjara. Tapi demi agamanya dia sabar, tegar. Di dalam menerima semua penderitaan itu karena Allah Azza wa Jalla. Apa balasan dari Allah? Allah memberikan balasan luar biasa. Setelah dibebaskan, Allah memberikan kekuasaan di negeri yang pernah membuat dia dipenjara tadi. Jadilah penguasa tuh. Begitu cara Allah membalas kesabaran orang, ketaatan orang. Demikian juga para mujahidin, mereka mengorbankan harta dan jiwanya, badannya, sampai terkoyak-koyak seluruh tubuhnya oleh pedang musuh. Demi apa? Demi Allah. Demi mempertahankan agama Allah. Demi meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Allah bersyukur kepada mereka. Setelah mereka mati, maka ruhnya itu menjelma menjadi burung hijau. Kemudian burung ini berterbangan kian kemari sekehendak hati di taman-taman surga yang amat sangat indah, dengan tetap memperoleh rizki di sisi Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati. Enggak, mereka hidup di sisi Allah. Tapi kalian aja enggak tahu, enggak sadar. Dalam ayat lain, bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap hidup di sisi Allah dalam keadaan mereka memperoleh rizki yang melimpah. Nah begitu cara Allah bersyukur. Dan itu di alam barzakh. Di alam barzahnya para syuhada itu berterbangan di taman-taman surga. Memetik, memakan buah-buahan yang ada di taman surga sekehendaknya sampai hari kiamat nanti. Dan setelah kiamat ruhnya kembali dimasukkan ke dalam jasadnya dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Sesempurna-sempurna kebahagiaan. Begitu cara Allah bersyukur kepada orang-orang yang taat karena Allah sampai mengorbankan harta dan jiwanya. Demikian juga para rasulnya. Para rasul mempertaruhkan segalanya, kehormatannya, harganya, nyawanya. Mereka dicela, mereka disebut orang gila, mereka difitnah, bahkan di antara mereka ada yang disiksa, bahkan di antara mereka ada yang diapa? Ada yang dibunuh. Allah bersyukur kepada siapa? Kepada para nabi tersebut. Dalam bentuk Allah bersolawat, juga para malaikatnya bersolawat kepada para nabi tersebut. Sehingga sebutan nabi menjadi sebaik-baik sebutan di langit dan di bumi.
Salah satu bentuk syukur Allah Subhanahu wa ta'ala adalah annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'ruf fid dunya. Allah tetap membalas kebaikan musuh-musuh Allah di dunia. Orang kafir, orang durhaka, mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Islam dan kaum muslimin, berbuat jahat kepada kaum muslimin karena keislaman mereka. Tapi ketika mereka berbuat baik, Allah berikan balasan yang baik. Tapi di dunia, Allah memberi mereka harta dengan jumlah yang tak terkira. Allah berikan mereka kekuasaan, Allah berikan pangkat, Allah berikan popularitas atas kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Tidak mentang-mentang ini mah durhaka, dimiskinkan gitu. Semua orang kafir pada miskin. Enggak begitu. Kalau kekayaan diberikan oleh Allah karena keimanan, sehingga yang tidak beriman dimiskinkan, niscaya semua orang bisa-bisa beriman semuanya tuh. Saya mah nggak mau miskin, makanya nggak mau kafir, ingin kaya, makanya beriman. Tuh bisa begitu nanti ya. Enggak, Allah tidak demikian. Allah tetap memberikan balasan kepada kebaikan musuh-musuhnya di dunia. Dan kadang-kadang kebaikan yang mereka lakukan menyebabkan siksa untuk mereka diperingan pada hari kiamat. Yang jelas Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan sekalipun untuk orang kafir, orang yang paling dimurkai, paling dibenci oleh Allah. Salah satu wujud bukti syukurnya Allah kepada hamba adalah Allah memberi ampunan kepada seorang wanita pezina, pelacur yang melakukan kebaikan dengan pengorbanan yang berat. Kebaikannya bukan kepada sesama manusia, tapi kepada makhluk yang dianggap hina dan najis. Apa? Anjing. Anjing itu kehausan sampai menjilat-jilati bebatuan atau apa saking hausnya. Ininya apa? Ngelel si lidahnya, nafasnya ngos-ngosan, air liurnya menetes saking hausnya. Tapi nggak bisa minum, airnya ada di sumur. Dia bisa aja loncat ke sumur, tapi nggak akan bisa naik lagi. Wanita pelacur melihat hal itu, dia turun tuh, kokosehan tuh, berjuang tuh, mengambil air demi si anjing tadi yang kehausan tuh. Kemudian diambil air dengan sepatunya, naik ke atas dalam keadaan si sepatunya digigit oleh mulutnya. Lihat pengorbanannya, luar biasa. Dan keikhlasannya, dia murni menolong, tidak mengharapkan imbalan. Anjing bisa balas budi gimana? Apakah setelah diberi minum kata anjing, terima kasih nih saya bawa $1 juta. Apa begitu? Enggak. Malah ada kemungkinan beresiko digigit ya. Kan ada peribahasanya, nulungan anjing kadempet. Apa bahasa Indonesia? Menolong anjing kejepit. Anjing kejepit tuh babaung, sakit gitu kan. Kita tolong, kita angkat tuh yang ngejepit benda. Setelah itu ngegigit, minimal ngegonggong. Ada kan? Menolong anjing kejepit itu sama dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dia balas dengan keburukan. Nu asih dipulang sengit. Orang yang berbuat baik dibalas dengan keburukan. Nah, karakter anjing biasanya begitu sehingga menjadi peribahasa di kita. Membantu setan masa nulungan anjing kejepit, gitu kan. Setelah ditolong malah dia memusuhi. Ada yang begitu kan.
Si wanita nggak mikir resikonya, pokoknya si anjing itu butuh bantuan karena kehausan, lalu secara susah payah dia mengambil air itu, kemudian lebih susah lagi naiknya kan? Naik lebih susah daripada turun. Apalagi sambil menggigit sepatu yang membawa airnya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi setelah si anjing selamat dari kematian akibat kehausan, diberikan air, jadi lepaslah dahaganya. Allah bersyukur kepada wanita itu. Dengan cara apa? Diampuni dosa-dosa si wanita tersebut atas zina yang pernah dilakukannya. Sebagai pelacur profesinya ya seperti zina, entah sudah berapa puluh atau ratus kali dengan entah berapa puluh atau ratus lelaki gitu ya. Itu dosanya seudug-udug. Allah ampuni. Diampuninya dosa zina dari wanita tersebut bukan sekadar memberi pertolongan kepada anjing, bukan. Tapi dilihat pertama keikhlasannya tanpa pamrih. Kedua perjuangannya yang berat dalam memberikan pertolongan. Sehingga tidak semua perbuatan berbentuk memberi makan anjing itu bisa menghapus dosa zina. Umpama para pelacur sekarang. Malamnya zina, besoknya cari anjing. Jing, nih sini. Dikasih minum, dikasih makan. Terhapus tuh dosa zina saya tadi malam. Enggak begitu. Beda kondisi, beda situasi, beda pengorbanan. Sekarang mah airnya juga mudah, tidak berat. Kedua, anjingnya tidak terancam nyawanya karena kehausan. Anjing begitu di kamion, jing sini, nih dikasih air, dah cuek hari-hari itu. Lalu si perempuan itu menyatakan, bukan urusan saya mau diminum mau tidak, urusan dia, urusan anjing, urusan saya mengasih mau diminum mau tidak, yang penting itulah dosa penghapus zina. Enggak bisa, ya. Beda situasi, beda pengorbanan, beda keadaan. Makanya Allah Azza wa Jalla lah yang paling pantas memperoleh sebutan syakir atau syukur. Jadi itu yang pertama. Jadi syukur itu memberi balasan atas kebaikan. Kedua, salah satu bentuk syukur Allah itu, Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya dan beriman kepadanya. Gak mungkin yang bersyukur beriman diazab oleh Allah, gak mungkin. Ini ayat Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa 147. Kata Allah, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Kata Allah, gak mungkin Allah melakukan, memberikan azab kepada kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Karena apa? Karena Allah Maha Syakir dan Maha Alim. Maha Syakir adalah Maha Pembalas dengan balasan yang baik, bahkan lebih baik dari amalan seorang hamba. Nggak mungkin Allah membalas kebaikan dengan keburukan. Orang itu sudah beribadah, beramal soleh, tapi Allah azab, nggak mungkin tuh. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Gak mungkin Allah mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Jadi kalau ada orang yang diadab, berarti apa? Orang itu sudah terjerumus dalam dosa. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Pembalas terhadap segala macam kebaikan dengan balasan yang berlipat-lipat melebihi dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk wa min syukri subhanahu annahu yukhrijul abda minan nar bi adana mithqala dzarratin min khairin wa la yudhi'u alaihi hadzal qadar.
Di antara bentuk syukur Allah kepada hamba adalah Allah mengeluarkan seorang hamba dari api neraka hanya karena dia si hamba melakukan sekecil-kecil kebaikan, sekecil debu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan begitulah seterusnya. Inilah makna syakur dan makna syakir artinya maha pembalas. Dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amal yang dilakukan oleh si hamba. Ya, cukup sampai di sini saja dan kita nanti akan lanjut kepada nama Allah yang lain di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Cepi. Baik, syukron Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan dan ikhwati wa azani Allah wa iyyakum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Ustaz silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang telah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Sadamang. Alhamdulillah Pak Dudung. Sarang sulna. Alhamdulillah. Ayah cepat nanti keburu putus. Oh, enggak. Punten saya pada tumaros. Ya, pakai bahasa Indonesia Pak Dudung. Oh, nanti luar kena tema nu namanya dibahas. Ada masjid Ustaz dibangun 2 lantai. Yang atas sebagai masjid dan lantai bawah sebagai aula. Pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau sholat di lantai bawah? Karena di lantai atas penuh. Apakah yang sholat di lantai bawah itu? Tuh, baru putus. Kayaknya HP Pak Dudung disetting untuk nelpon tidak lebih dari 10 detik, makanya 20 detik ya. Lewat 20 detik otomatis putus ya. Ada settingannya Pak Dudung, mungkin dirubah. Tapi pertanyaan sudah masuk. Ada masjid bangunan dibangun 2 lantai, atasnya masjid, di bawahnya mungkin madrasah, mungkin aula, mungkin kantor gitu ya. Nah, bagaimana hukum sholat di bawah? Karena di atas sudah penuh. Apakah dihitung sholat di masjid? Ya, kalau di atas masih kosong, kita masih bisa masuk, lalu kita sengaja sholat di luar, baik di luar masjid itu di terasnya ataupun di bawah di ruangan lain tapi masih satu bangunan, maka kita dianggap sholat di luar masjid dan tidak memperoleh pahala sholat dalam masjid. Kecuali apabila si masjid penuh. Umpamanya, bagi jamaah yang pernah umroh, pernah haji ya, kalau sedang umpamanya musim haji atau musim umroh tapi mungkin di akhir pekan atau mungkin saat liburan. Itu penuh. Setengah jam sebelum adzan itu masjid sudah penuh. Sudah ditutup, nggak bisa masuk. Jadi kita sholat di luar. Kadang di halaman, kadang di jalan, kadang di mall. Emang masjidnya dekat mall? Iya dekat mall. Kalau di Mekah. Kalau di Madinah bukan mall ya, sejenis mall juga. Ada yang sholat di mall, ada ya, ada. Nah, jadi kalau di dalam masih kosong, masih mungkin masuk lalu kita sengaja bikin saf di luar, maka kita dihitung sholat di luar masjid. Tapi apabila di dalam masjid sudah full, nggak bisa masuk, sudah ditutup, akhirnya terpaksa kita sholat di halaman, atau bahkan di jalan, atau bahkan di mall, atau bahkan di hotel. Tapi nyambung, safnya nyambung dengan saf di dalam masjid, maka ya kita terhitung sholat di dalam masjid, walaupun pada hakikatnya kita sholat di luar masjid. Tapi pahalanya dihitung sama dengan pahala sholat di dalam masjid. Karena apa? Karena ada uzur. Uzurnya apa?
penuh dan safnya nyambung ya. Demikian juga yang tadi ditanyakan oleh Pak Dudung, kalau di atas bangunan masjid penuh kita nggak bisa lagi, akhirnya panitia DKM menyediakan lahan untuk sholat baik di terasnya atau termasuk di bawah ya, di kantor, di bawahnya itu mungkin aula, mungkin madrasah. Dan itu dilakukan karena penuhnya masjid, maka ya itu termasuk sholat di dalam masjid. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Ibu Ani di Riung, Bandung. Siapa? Ibu Ani. Ibu Ani di Riung, Bandung. Beliau bertanya, Ustaz, yang pertama, satu, sholat syuruk bagi ibu-ibu sesudah sholat subuh terus baca Al-Quran dan wirid tidak beranjak dari tempat, apa itu memenuhi syarat sholat syuruk Ustaz? Karena di rumah. Yang kedua, sesudah sholat tarawih melakukan sholat witir. Katanya sesudah witir tidak ada lagi sholat dan bangun sahur nanti mau sholat, apa yang diperbolehkan ya Ustaz? Apakah setelah bangun sahur sholat lagi diperbolehkan ya Ustaz? Itu yang kedua, silakan. Iya, Ibu Ani di Riung, Bandung. Barakallahu fiik. Yang pertama, sholat syuruk dilakukan harus di masjid. Karena Nabi SAW menyatakan siapa orang yang sholat subuh berjamaah dengan imam di masjid, lalu setelah itu berzikir sampai matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat, maka dia memperoleh pahala haji umrah secara sempurna. Jadi sholat syuruk itu dilakukan pertama sholat subuh berjamaah dengan imam. Kedua di masjid tentu saja. Ya. Ketiga harus berzikir antara sholat subuh sampai dia sholat syuruk tadi. Maka 3 syarat ini menjadi hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh pahala haji dan umrah secara sempurna. Adapun kalau di rumah ya ini tidak berlaku. Ini yang pertama. Kedua, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah sholat taraweh kemudian witir, nanti malam bangun jam 2, jam 3. Kalau sekarang ini kan masak tidak zaman baheula. Zaman baheula harus ditungguin karena pakai hau, pakai suluh, terus ngahurungkeun nanage harus ditiup pakai song-song sampai kembu-kembu gitu ya. Dan selama masaknya ya harus ditunggu, kalau enggak gosong, kalau enggak terlalu kegedean apinya atau apinya padam gitu. Kalau sekarang serba otomatis. Masuk microwave, masuk umpamanya kompor listrik, tinggal setting waktunya nanti padam sendiri. Jadi pas setelah disetting dia bisa sholat, dia bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Bolehkah sholat malam lagi seusai sholat witir? Boleh. Apakah ada larangan sholat malam setelah witir? Tidak ada. Kenapa banyak orang mengatakan witir ini penutup sholat malam? Karena salah faham terhadap hadis akhiru sholatakum bil-laili witran. Akhiri sholat malam kalian ini dengan witir. Dari sini orang beranggapan bahwa setelah witir nggak boleh ada lagi sholat malam. Ini keliru. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan riwayat lain bahwa kadang-kadang Nabi SAW witir dulu sebelum tidur. Nanti pas bangun tinggal sholat tahajud. Kadang-kadang witirnya di tengah-tengah, kadang-kadang witirnya di akhir. Witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Sebelum tahajud, di tengah-tengah tahajud, atau seusai tahajud. Boleh semuanya. Sehingga makna hadis akhiru sholawatikum bil-laili witron, akhiri sholat malam kalian dengan witir, maknanya jangan sampai sholat malam tanpa witir. Sholat malam aja 8 rakaat, witirnya enggak. Jangan sampai begitu. Karena apa? Karena witir adalah sholat malam yang paling afdol. Sholat witir lebih utama daripada tahajud. Witir lebih utama daripada tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita terlambat bangun
Begitu bangun waktu yang tersedia cuma 10 sampai 5 menit lagi menjelang adzan subuh, maka lalu kita memutuskan sholat lumayan. Sholat apa yang kita lakukan? Witir ataukah tahajud? Witir. Lebih baik witir walaupun hanya 1 rakaat daripada tahajud 2 rakaat bahkan 4 rakaat. Kenapa? Karena witirlah seafdol sholat malam, ya. Jadi boleh seusai tahajud lalu witir nanti malam kita sholat lagi boleh. Asal jangan ada 2 witir, la witrona fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Karena kalau ada 2 witir bukan witir lagi, karena makna witir apa? Ganjil. Jadi kalau 2 kali menjadi genap, umpama 3 sudah tadi. Nah sekarang bangun 3 lagi. Atau 3 tambah 3, 6, genap. Genap kan genap. Bukan witir lagi ya. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali ke penanya melalui pesan singkat dari Ibu Suparya. Ya baik, sudah ada penelpon terlebih dahulu, kita angkat terlebih dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, untung banget orang mas susah. Untuk saya dapat nyambung pertanyaan tadi, anak salah jangan Ustaz, itu di luhur apa untuk pinuh gitu, nanti panitia ngabiarkan tetap salat di bawah. Apakah termasuk dosa panitia atau DKM Ustaz? Itu sakit Ustaz. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Masih Pak Dudung nyambung. Ini untung banget orang mah susah mau masuk nelpon telo. Jadi banyak laporan ke saya, itu Pak Mulyono, Pak Dudung kok seperti mudahnya dimudahkan ku Allah merendah. Saya mah tuh setiap nelponnya tutday gitunya. Pak Dudung sampai 2 kali, barakallahu fiik. Nah, Pak Dudung menyatakan panitia yang mengadakan tempat di bawah, padahal di atas masih ada ya, masih tempat. Ya, mungkin begini, panitia mengadakan untuk mengantisipasi kalau penuh di atas. Kalau di atas sudah penuh, baru disediakan di bawah. Kalau enggak, nanti berjamaah pulang lagi, akhirnya disediakan di bawah. Cuma jamaah tidak ngerti, lihat. Ya, walaupun di masjid di atas masih ada tempat kosong, lebih baik enak di sini saja. Bisa heureuy di dia mah. Akhirnya di sana. Ya itu salah jamaah. Panitia salah enggak? Ya panitia mestinya mengarahkan, bapak-bapak di atas masih ada. Silakan di atas dulu. Nanti kalau di atas sudah penuh, ini baru untuk orang-orang yang terlambat, yang enggak kebagian tempat di atas, baru di sini. Diarahkan. Apalagi anak-anak tuh. Jangan biarkan anak-anak di luar. Wah, bisa rapat itu. Selama sholat mereka rapat. Sidang paripurna. Pak keras-keras suara nanti. Mengganggu imam, mengganggu makmum yang sholat. Jangan. Harus ada surikiti. Harus ada apa? Surikiti dibilang harus ada. Jadi security. Jadi si anak-anak diatur jangan berdekatan, dipisah-pisah agar tidak ada kesempatan ngobrol. Nah lalu setelah itu baru takbir dan anak-anak akan sholat secara serius. Ya, jangan sampai anak-anak jangan di dalam, itu keluar. Sok ngarobrol gerandeng ke sholat. Itu tambah bebas anak-anak ya. Jadi demikian Pak Dudung, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Ibu Suparyati di Sumedang. Bismillah, yang saya mau tanyakan tentang orang tua. Kalau disuruh sholat, beliau masih ingat waktu, tapi kalau disuruh sholat tidak melaksanakan. Padahal beliau asalnya sangat taat dan tepat waktu untuk sholat. Apakah beliau sudah termasuk pikun dikarenakan umurnya sudah memasuki 82 tahun? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya.
Seorang orang tua, laki ataupun perempuan, sudah 80 lebih. Kemudian waktu mudanya menjadi orang yang taat, tapi di masa tuanya berhenti. Su'ul khatimah waliyadzubillah ya. Dia ingat bahwa itu waktu sholat, tapi tidak mau sholat. Bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu, tapi karena haroream. Apakah itu pikun? Bukan pikun. Dia kan tahu waktunya sholat. Abah gerak sholat. Abah kayak dengar atau kayak lah haroream. Akhirnya tidak sholat. Ya dosa dia. Walaupun masa mudanya ahli ibadah. Inilah yang kita khawatirkan, sebuah hadis ada dalam Arba'in an-Nawawiyah juga ya. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang rajin ibadah, mengajak melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga tidak ada yang memisahkan jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal, kecuali selangkah, kecuali sehasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, berhenti dari amal ibadahnya, berubah menjadi amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. Su'ul khatimah, waliyadzubillah. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu bergantung amalan terakhir. Saya pernah menerangkan beberapa penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah walaupun masa mudanya dia amat sangat rajin ibadah. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga. Ada beberapa penyebab, salah satunya adalah ketidakikhlasan dalam beribadah. Salah satunya adalah ketakaburan karakter sifat dia, ujub dengan amalnya. Sehingga amal-amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima, dan bukti ditolaknya Allah cabut hidayah itu di akhir hayatnya. Dia berhenti dari ibadahnya. Yang paling parah ada orang yang hafal bacaan ayat, bacaan surat, Allah cabut kembali. Lupa. Itu su'ul khatimah. Penyebabnya banyak. Salah satunya di antara ketidakikhlasan. Salah satu wujud ketidakikhlasan, dia merasa mulia setelah melakukan ibadah dan layak dimuliakan oleh orang lain. Pas orang lain tidak memuliakan, tersinggung berat dia. Marah dia. Oleh karena itulah, maka itu bukan tanda-tanda pikun. Karena tidak pikun. Dia tahu itu waktunya sholat, tapi enggak mau. Su'ul khatimah namanya ya. Salah satu penyebab su'ul khatimah bodoh. Tidak tahu ilmunya sehingga ibadah dilakukan tanpa ilmu. Ya hampa. Dia akan berhenti suatu saat dari ibadahnya. Kembali kepada watak aslinya yang dilandaskan pada kebodohannya terhadap syariat. Akhirnya malas ibadah lagi. Seperti itulah ya. Jadi bukan pikun, tapi karena tercabutnya hidayah dari diri orang itu oleh Allah. Karena sebab-sebab yang didasarkan kepada sifat adilnya Allah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat dari Bapak Uus di Jambi. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah kita bersyukur atas musibah seseorang dikarenakan kezaliman orang tersebut atau mendoakan keburukan? Syukran, jazakallahu khair. Iya, ada orang zalim, kita doakan keburukan. Boleh? Boleh. Karena ada asarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an difitnah oleh seseorang. Lalu dia sholat, lalu dia berdoa, ya Allah, in kana kadhiba. Ya Allah, kalau orang itu dusta, hanya fitnah. Panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Dikabul tuh, kena. Orang itulah sampai lebih dari 100 tahun. Anaknya, istrinya meninggal lebih dahulu. Dia sebatang kara di akhir hayatnya.
gila mengganggu wanita dan anak-anak. Sampai alisnya semua memutih dan menutupi rambutnya. Tidak ada yang ngurus, dia menderita. Dia mengatakan salah korban dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi secara syar'i boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzalimi kita, tapi tidak afdal. Lebih utama untuk mendoakan hidayah, kebaikan bagi dia. Tapi kalau mau, boleh. Nah, jadi itu yang pertama, dibolehkan. Terus yang kedua apa barusan? Masih bersyukur. Bersyukur ketika orang itu dapat musibah lalu bersyukur. Senang gitu ya. Iya, kalau orang tersebut membahayakan Islam dan kaum muslimin, bersyukurlah dengan musibah yang mereka terima dan kematiannya. Sehingga Islam dan kaum muslimin istirahat. Makanya ketika Imam Ahmad dahulu mendengar ada tokoh Syiah mati, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi para ulama berdoa alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kaum muslimin tenang, tentram dengan kematian orang itu. Hamdalah tuh. Ya, kalau orang itu jahat kepada kaum muslimin, walaupun dia ngaku Islam, apalagi dia kafir. Jahat kepada Islam dan kaum muslimin lalu qaid dia, mati dia. Jangan inna lillahi berkabung setengah tiang bendera. Enggak, sebutkan hamdalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama atas kematian seorang yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dengan mengatakan alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kaum muslimin bisa beristirahat dari kejahatan orang tersebut. Iya boleh ya. Saya pikir cukup dulu lah sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.